Tidak ada nama lain yang ditinggikan, hanya nama Yesus yang boleh ditinggikan. Sekali lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan hamba akan menyampaikannya. Sembunyikan hamba di balik salib Kristus. Hanya salib Kristus yang dinyatakan, Yesus yang dimuliakan dan bukan hamba. Hamba hanya alat dan hamba yang tidak berguna sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Tapi Kau telah memilih setiap kami Tuhan untuk melayani setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan Tuhan semuanya dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Biar kami mendengarkan firman ini Tuhan. Kami disadarkan kembali betapa berharganya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, semua boleh kembali duduk. Shalom, selamat sore. Bagaimana kabarnya semua? Baik ya, puji Tuhan. Terima kasih buat pengurus, Bapak Gembala kemarin yang telepon saya, ya sedikit cerita gitu ya. Kemarin waktu saya ngojol gitu ya, tiba-tiba jam berapa? 8:30 kalau salah ya, 8:30 itu tiba-tiba Bapak Gembala telepon gitu ya. Saya kaget, ada apa nih Bapak Gembala telepon malam-malam ya. Saya pikir ada sesuatu yang penting mau dibicarakan gitu. Sambil itu HP di motor gitu ya, di holder gitu ya. Saya cek dulu sambil dicek itu ya, apa ya, harus mungkin yang kecilnya itu harus pindah di komputer ya. Itu sampai orangnya yang di belakang saya yang saya baca itu bilang, Mas tidak diangkat dulu lah gitu. Oh tidak apa-apa, nanti aja gitu ya. Singkat cerita, kita selesai ngantar orang, saya WA Bapak Gembala karena kan di posisi sudah jam 9 lebih kan tak enak ya. Bapak Gembala bilang, apakah bisa khotbah di ITM? Saya jawab bisa gitu ya. Oke, ini ada kabar gembira juga. Puji Tuhan, rekan kita Aldo ya, mengenal Aldo ya. Aldo yang pernah magang di tempat ini. Puji Tuhan ya, kemarin sudah sidang skripsi dan puji Tuhan lulus ya, dapat salam dari Aldo, katanya salam kangen. Di kapan-kapan dia katanya mau kesini gitu ya, nanti kita tunggu aja ya. Oke, lalu saya juga diberkati dengan PAW yang ada. Ya, terima kasih mereka gitu ya, dan layan Tuhan hari ini. Dan ketika lihat lagunya yang ada itu benar-benar nyambung dengan tema khotbah hari ini. Ketika saya diminta tolong Pak Gembala, di WA Pak Gembala, jujur saya bingung mau khotbah tentang apa. Saya nggak tahu Tuhan, saya mau khotbah tentang apa ini. Karena berhubungan dengan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ketika saya berdoa, Tuhan nggak berikan hati saya di sana gitu ya. Nggak tahu kenapa. Tapi ketika saya berdoa, saya cuma diingatkan satu hal gitu ya. Oke, bisa. Ya, bisa. Bapak next saja. Oke, ini ada katanya. Oke. Saya diingatkan tentang kasih karunia Tuhan. Ketika diingatkan tentang kasih karunia Tuhan, saya berpikir bahwa apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin nyatakan tentang kasih karunia. Di sini mungkin terlihat, puji Tuhan terlihat. Di sini saya tuliskan bahwa agar setiap kita hari ini, ketika saya merenungkan dan saya dapatkan ini, saya tuliskan hari ini, kita semua menyadari bahwa oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena kasih karunia Tuhan yang menjadi dasar dari iman atau iman Kristen, dan alasan kita bisa mengenal Tuhan hari ini secara pribadi, masing-masing, setiap kita satu persatu dari kita, itu datang dari inisiatif Tuhan, bukan dari usaha kita. Makanya itu disebut di sini saya katakan adalah kasih karunia. Ketika kita tahu sama-sama seluruh agama di dunia selain agama Kristen gitu kan, dan mungkin Katolik juga, seluruh agama di dunia, orang-orang yang mengaku memiliki agama, kita tahu sama-sama bahwa mereka berusaha untuk mencari Tuhan. Mereka berusaha untuk mendapatkan Tuhan. Mereka berusaha untuk membuat segala sesuatu seperti patung, seperti pohon, yang menyembah pohon dan menyembah patung, dan yang
menyembah lukisan, ada yang menyembah hal yang lain. Mereka berusaha untuk mendapatkan Tuhan. Tetapi berbeda dengan kekristenan, berbeda dengan ajaran Kristen, kita tahu sama-sama bahwa apa? Bahwa Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk datang kepada kita. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia datang ke dunia untuk setiap kita hari ini. Kita belum menyadari hal ini. Makanya disebut kasih karunia, sebut kasih karunia Tuhan buat kita. Bukan kita capek-capek mendatangi Tuhan, ya memang kita harus mendatangi Tuhan. Tapi terlebih yang terutama karena Tuhan terlebih dahulu sudah datang buat kita hari ini. Jadi kita tidak perlu capek-capek gimana kita menggapai Tuhan, tapi Tuhan sudah sendiri yang datang untuk kita. Dan hari ini next kita belajar bersama-sama tentang pentingnya kasih karunia Kristus di setiap masa kehidupan. Oke, boleh next. 2 kali next ya. Ini judul khotbah kita hari ini. Ketika saya merenungkan, saya dapat satu kata ini bahwa pentingnya kasih karunia Kristus itu membuktikan bahwa betapa indah, betapa berharganya kasih karunia itu buat kita hari ini yang telah menerimanya. Kita semua telah menerima kasih karunia itu, padahal sebenarnya kita tidak pernah layak untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena setiap kita mempunyai kelemahan, setiap kita itu adalah manusia yang tidak berdaya, manusia yang lemah, manusia yang seringkali mengecewakan Sang Pencipta kehidupan, seringkali kita itu mendukakan hati Tuhan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu indah dan berharga buat kita hari ini. Kenapa indah dan kenapa berharga? Indah karena setiap kita hari ini yang telah menerima kasih karunia itu disadarkan, diingatkan kembali betapa sekali lagi semua itu oleh karena Tuhan, oleh karena inisiatif Tuhan. Dan berharga kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang menyelamatkan kita, sesuatu yang membebaskan kita. Dan kita tahu kita sebenarnya tidak pernah layak untuk menerimanya. Tapi karena Allah, karena kedaulatan Allah, karena kasihnya Allah buat kita, kita diberikan itu. Ini adalah satu pesan pengharapan, pesan sukacita buat kita hari ini. Dan tidak cuma berhenti sampai sana, tetapi akan membuat kita layak. Next, saya tuliskan di sini adalah tetapi karena kelahiran Yesus ke dunia membawa sukacita sejati. Puji Tuhan, terlihat jelas. Membawa sukacita sejati, kita tahu bahwa Mesias yang dijanjikan itu benar-benar datang, benar-benar lahir buat kita 2000 tahun yang lalu. Dan Injil yang Dia sampaikan, Yesus sudah memberitakan firman, yang menyampaikan firman, dan Dia sendiri adalah firman, Sang Firman itu. Dan firman itu memberikan kita kehidupan dan kekuatan. Di Roma dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan Injil yang kita terima itu memberikan kita kehidupan baru. Dulu yang kita adalah budak dosa, hamba dosa, kita diperbarui dari hamba kebenaran. Dan itu memberikan kita kehidupan baru dan kekuatan yang baru. Pengorbanannya di atas kayu salib yang bulan lalu sudah kita rayakan, akhirnya melayakkan kita. Itu adalah bentuk keadilan dan kasihnya Tuhan buat kita. Dan kebangkitannya pada hari yang ketiga kita juga rayakan, yaitu hari Paskah, membuktikan bahwa kepercayaan kita tidak pernah sia-sia. Amin. Kalau mungkin hari ini Yesus tidak bangkit, percuma kita jadi orang Kristen. Sia-sialah kepercayaan kita jadi orang Kristen. Tapi karena Yesus bangkit, kepercayaan kita tidak pernah sia-sia. Dan kenaikannya ke surga sebagai bukti bahwa Dia adalah pemilik surga dan Dia adalah Allah yang sejati. Dan Dia ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita
yang hari ini itu percaya kepadanya. Next, dikatakan, saya juga katakan bahwa setiap anak Tuhan perlu tahu bahwa kasih karunia itu yang sudah kita terima itu sifatnya kekal. Tidak hanya di masa-masa tertentu, tidak hanya di masa perjanjian lama, waktu perjanjian baru ditulis, perjanjian lama ditulis, tapi setiap masa dalam kehidupan kita hari ini, yang namanya kasih karunia Tuhan tidak pernah hilang, karena kita telah menerimanya. Tetapi perlu diingat, selama kita terus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, percayalah dan yakin bahwa kasih karunia itu tidak pernah diambil daripada kita. Ibarat ini ya, ibarat sebuah cincin emas yang kita pakai, mungkin sudah menikah dan belum menikah, ini ada ya, pacar aja nggak ada ya, ini ada ya, gitu ya. Ini ya, ibarat cincin kita jaga baik-baik. Kalau itu kita sengaja kita buang ya hilang, gitu ya. Tapi kalau tetap melekat di tangan, ya akan tetap ada yang namanya cincin itu. Begitupun juga keselamatan kita. Kalau hari ini, gitu ya, kita tidak membuang keselamatan kita, tentu keselamatan kita akan terus melekat di dalam hidup kita. Jadi saya juga katakan, next, jadi dari masa lalu, masa kini hingga masa depan, kasih karunia itu tidak pernah lenyap. Kalau next, di masa lalu, hidup kita di masa lalu tidak pernah diperhitungkan. Seburuk apapun kita, sebejat apapun kita, sekurang ajar apapun kita, sebersalah apapun kita, masa lalu kita tidak diperhitungkan. Oleh karena kasih yang Tuhan buat kita. Dan hidup kita di masa kini ialah proses yang membentuk kita untuk serupa seperti Kristus hingga menjadi teladan bagi sesama. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu tahu, kita harus menjadi teladan bagi sesama kita. Dan hidup kita di masa depan harus berfokus untuk kekekalan. Ini opening dari saya, dan hari ini next kita akan baca, gitu ya. Kenapa sih kasih karunia Kristus itu begitu penting buat kita hari ini? Kita akan buka dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop semuanya adalah kasih karunia. Nah, tolong ditampilkan ayatnya. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3 terlebih dahulu. Ini saya akan jelaskan untuk beberapa partnya yang ada ya. Saudara, mungkin ayat 1, 2, 3. Ayat 1 dulu, mungkin ayat ini. Saya akan bacakan, warga dewasa muda boleh melihat, menyimak, dan memperhatikan. Saya akan bacakan bahwa ayat yang pertama, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging yang menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Saya katakan di sini, saya tuliskan di sini bahwa inti penulisan surat Efesus, gitu ya. Nah, tolong PowerPoint-nya ditampilkan lagi. Ada dua inti penulisan surat Efesus. Yang pertama adalah di Efesus pasal 1, ya, pasal 1 sampai 3 itu bagian yang pertama, dan Efesus pasal 4 ayat 6 itu di bagian yang kedua. Di bagian yang pertama kita akan belajar dan mengetahui bahwa inti penulisan surat Efesus, ya, next ini, adalah bagaimana keindahan Injil yang sejati itu dinyatakan dan keuntungan kita sebagai orang percaya ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta percaya kepada Injil Yesus Kristus. Ada keindahan, ada keuntungan bagi kita. Apa indahnya? Keindahannya adalah kita dipilih, kita diselamatkan.
Kita mendapatkan segala berkat rohani di dalam sorga. Di pasal yang pertama, saya suka satu ayat ini di pasal pertama dan keempat. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sama seperti lagu tadi ya. Sangat relate sekali hari ini. Saya begitu senang ya. Dan saya percaya bahwa pesan hari ini dari PAW Indo Firman itu nyambung untuk setiap kita hari ini. Dan saya jelaskan kenapa itu nyambung. Gitu ya. Dan keuntungan bagi kita, tentu keuntungan bagi kita adalah kita hari ini menjadi orang yang sudah diselamatkan, nanti masuk surga, gitu ya. Bukan hidup foya-foya ya. Nanti masuk surga, hidup kita aman di dalam Tuhan. Tapi jangan lupa Efesus ini kelihatan Efesus 4 ayat 6 gitu ya. Efesus pasal 4 ayat 6 menunjukkan inti yang kedua adalah arahan praktis dan tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Ingat, ketika kita menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti kita meremehkan kasih karunia itu dan hidup semauku, gitu ya. Ya sakarku, aku mau hidup senang-senang, pokoknya nanti percaya aku nanti masuk surga. Tidak ada pengalaman seperti itu. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Injilnya, menerima firman Allah sepenuhnya, kita punya tanggung jawab lebih. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, keselamatan bukan karena kita melakukan sesuatu, itu karena Tuhan. Tapi kita disuruh oleh Tuhan dan Alkitab mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar di kitab Filipi. Kita mengerjakan keselamatan dari dalam diri kita, bukan untuk mendapatkan surga, tapi karena kita sudah memperoleh surga, kita tunjukkan keselamatan kita bagi mereka yang belum percaya, supaya mereka melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Lalu saya kembali lagi di ayat pertama sampai ayat ketiga, nggak perlu dikeluarkan gitu ya. Kamu tahu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita tahu sama-sama penulis kitab Efesus, next di slide selanjutnya. Penulis kitab Efesus adalah Rasul Paulus sendiri yang sudah menerima kasih karunia dari Kristus sendiri ketika waktu itu namanya masih menjadi Saulus, masih Saulus. Kita tahu sama-sama waktu itu Rasul Paulus yang namanya dulu Saulus. Dia seorang rabi, orang yang Yahudi. Tapi mereka membunuh, tapi Rasul Paulus membunuh, Saulus membunuh anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya Yesus. Dia membunuh, dia melakukan kejahatan. Dan orang-orang Kristen pada waktu itu sangat tersiksa karena tindakan Saulus ini. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan sekali lagi, dan ini Paulus mengatakan di dalam Korintus, ya. Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia dibutakan dan Yesus berkata di dalam terangnya itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan setelah itu dia buta. Beberapa hari dia buta, lalu disembuhkan oleh Tuhan melalui perantaraan nabinya gitu ya, perantaraan muridnya. Dan kita tahu sama-sama akhirnya Paulus bertobat. Namanya menjadi Paulus, bukan lagi Saulus, karena dia menerima kasih karunia itu. Dan makanya Paulus menuliskan surat Efesus ini untuk apa? Untuk orang-orang yang percaya dan baru saja percaya. Supaya apa? Supaya mereka tidak bimbang dalam mengikut Kristus. Karena pada waktu itu orang-orang yang telah percaya dan sudah percaya dan yang baru saja percaya, mereka diperhadapkan dengan satu tindakan dari orang-orang yang percaya bahwa keselamatan harus dilakukan, yaitu dengan melakukan seluruh hukum Taurat, gitu ya. Orang-orang Efesus pada waktu itu bingung, tetapi Paulus menjawab dengan
pasal yang pertama, pasal yang kedua, dan pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga dikatakan rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Saya nggak akan jelaskan itu. Tapi pada akhirnya kita akan mengetahui sama-sama bahwa surat Efesus ini menyatakan tentang kepastian keselamatan. Oleh karena kita sudah dipilih, ditebus, dikuduskan, dimateraikan dengan Roh Kudus, dan akhirnya menerima janji kekal, yaitu kasih karunia keselamatan. Dan sekarang poin yang pertama, kenapa kok kasih karunia Kristus begitu penting buat setiap kita? Next. Ini di ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga gitu ya. Karena kasih karunia Kristus menyadarkan kita yang telah rusak karena dosa tidak akan pernah mampu bertindak untuk melepaskan diri dari tawanan dosa. Jadi yang saya sudah bacakan di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga bahwa harusnya kita ini sudah mati oleh pelanggaran dosa-dosa kita. Karena kita ini sudah hidup di dalamnya, karena kita cenderung untuk melakukan dosa, cenderung melakukan kedagingan. Gak cuma kita, Paulus pun juga melakukannya. Pada waktu dia belum benar-benar mengenal Yesus. Dan apa? Dan faktanya, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali terkadang kita lebih condong untuk melakukan sesuatu yang memuaskan ego kita, memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan keinginan kita, memuaskan berhala-berhala dalam hidup kita secara sadar maupun tidak sadar. Makanya kita perlu yang namanya Injil untuk apa? Mengingatkan kita, mengkalibrasi hati kita, supaya kita sadar bahwa kita semuanya telah rusak oleh dosa, akibat dosa, dan kita gak bisa menyelamatkan diri kita. Tapi oleh karena Injil itu menyadarkan kita, kasih karunia Kristus itu menyadarkan kita bahwa apa? Bahwa kita membutuhkan Sang Juru Selamat. Kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa melepaskan diri karena kita sudah tertawan. Dosa sudah merusak kita. Itu faktanya. Dari Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa, dan itu membuat semua ciptaannya menjadi rusak, mengalami kerusakan total. Dan kita akhirnya tahu semuanya condong akhirnya untuk berbuat dosa. Dan ayat yang keempat dan 5 saya akan bacakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Poin yang kedua yang saya sampaikan adalah kenapa kasih karunia itu penting buat setiap kita? Karena kasih karunia Kristus menyadarkan kita yang telah rusak karena dosa juga mendapatkan kemurahan, sehingga apa? Dia datang, Yesus datang ke dunia sebagai penyelamat hidup kita. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan hidup kita, tidak ada yang lain. Harta kita, kepintaran kita, jabatan kita, bisnis kita, anak kita, orang tua kita, semuanya yang ada di dunia ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang bisa. Dan itu dikatakan oleh Yesus sendiri, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Dan kita harus terus mengingat hal ini. Apapun status kita, siapapun kita hari ini, apakah kita punya uang yang banyak, uang yang sedikit, kita boleh dikatakan kaya, kita miskin, siapapun kita hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman kekal. Tidak ada, saya jamin itu. Tetapi oleh karena kasih karunia, Yesus mau menjadi penyelamat.
Kita tahu di luar sana banyak orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan hartanya, padahal harta tidak dibawa mati. Harta kita tahu jadi rebutan ya. Yang bisa menyelamatkan kita. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan uang, tapi dibeli dengan darah yang mahal, oleh darah Kristus buat kita. Dan inilah anugerahnya, Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita, telah melayakkan kita. Hari ini yang harusnya nggak layak, kita ini berdosa, seringkali mengecewakan Tuhan, seringkali melupakan Tuhan, seringkali tutup mata, nggak Tuhan-Tuhanan dulu, ini urusanku, urusan Tuhan itu nanti aja gitu ya. Kita tahu hari ini Dia terus bermurah hati untuk kita dan memberikan kita kesempatan untuk datang kepada Dia. Lalu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6 dan 7 saya akan bacakan. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama dengan Dia di surga. Ini kepastian dan tidak dapat dibantah. Amin. Supaya pada masa yang akan datang Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita semua dalam Kristus Yesus. Poin yang ketiga yang saya sampaikan adalah kenapa kasih karunia Kristus itu begitu penting buat kita. Karena kasih karunia Kristus menyadarkan kita hari ini bahwa di dalam Kristus, di dalam Dia, akhirnya kita ini dipulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga, dipulihkan hubungan kita dengan sesama, dan mendapatkan tempat titik kepastian bersama dengan Yesus di surga. Dan kita semua senantiasa mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Itu di ayat yang ke-7. Supaya masa yang akan datang. Ketika masa yang akan datang itu balik masa depan besok lusa, minggu depannya lagi, bulan depannya lagi, nggak kita mati, itu ya. Paulus memberikan pengharapan, firman ini memberikan pengharapan kepada setiap kita hari ini. Kita pasti mati masuk surga, yes, amin, titik, nggak pakai koma. Tapi ingat, kita ingat sama-sama bahwa Tuhan juga terus memelihara dan menyertai kita. Dia menjaga kita senantiasa. Yang dipelihara, kita dicintai karena kita ini berharga. Karena kita ini anak-anak Tuhan yang berharga. Lalu kenapa kasih karunia Kristus begitu penting buat kita hari ini? Di poin yang keempat. Sebelum itu saya bacakan ayat yang ke-8 sampai ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman berarti iman adalah kepercayaan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan kita menyerahkan hidup kita sebetulnya kepada Dia. Menyerahkan hidup bukan berarti kita harus jadi pendeta, enggak. Tapi kita menyerahkan semuanya, masa depanku, masa laluku, masa kini, saat ini, pekerjaanku, bisnisku, kuliahku, sekolahku, semuanya kita serahkan kepada Dia. Tidak ada satupun yang kita ambil sendiri, tapi kita serahkan kepada Dia. Itu ingat, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegangkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita itu di dalamnya. Poin yang keempat, saya katakan di sini bahwa kasih karunia. Karena kasih karunia Kristus menyadarkan kita bahwa semua manusia tidak bisa menyombongkan diri atas perbuatannya, atas perbuatan kita, karena segala sesuatu adalah dari Dia dan untuk Dia. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Tidak ada boleh orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Segala berkat, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, keselamatan kita itu semua datang dari Tuhan.
dan untuk Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita. Kalau kemuliaan kita akan jadi sombong sesuai dengan ayat ini. Jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri, memegahkan diri atas apa yang sudah diperbuatnya. Tidak boleh. Jangan ada yang memegahkan diri. Apapun pencapaian kita, jangan memegahkan diri. Bersyukur, yes, harus. Tapi jangan merasa bahwa aku mampu karena kekuatanmu. Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Habis. Apapun yang kita usahakan waktu tidak dari Tuhan, habis. Karena apa? Karena ketika kita sombong, kita akan cenderung tidak melihat Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa aku benci orang yang sombong. Itu firman Tuhan katakan. Dan hari ini, ketika perjalanan saya selama 23 tahun lebih sedikit, saya hidup di dunia, saya bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Saya tahu semuanya itu karena Tuhan dan bukan karena kehebatan saya. Saya belajar terus rendah hati apapun yang terjadi. Di tempat, di proses, dihina, difitnah, mengalami tekanan apapun yang terjadi, saya benar-benar melihat bahwa Tuhan itu baik dalam hidup saya, hidup kita. Dan Efesus 2 ayat yang ke-8 ini, saya sedikit sharing gitu ya, adalah ayat yang Tuhan taruh dalam hati saya ketika tahun yang baru di Januari tanggal 1 gitu ya. Tuhan ingatkan saya tentang ayat ini. Jadi saya jujur bertanya-tanya, Tuhan kenapa? Karena aku sudah selamat gitu. Aku sudah percaya Yesus kok. Aku tahu kok doktrin ini, aku sudah paham. Tapi semata-mata tadi bukan cuma bicara keselamatan, bukan tentang keselamatan kita. Tapi bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita dan juga bagi saya. 2024 bagi saya adalah perjalanan yang cukup melelahkan. Karena apa? Karena saya ditempa oleh banyak hal. Bukan karena kesalahan saya, enggak gitu ya. Tapi karena kesalahan orang lain. Tapi saya harus menerima proses itu. Ya kalau keluarga sini tahu gitu ya, saya sampai sakit, hampir operasi gitu ya. Tapi puji Tuhan tidak perlu operasi. Saya kepikiran, saya sakit, asam lambung naik, hampir opname 2 kali, opname saya ke UGD 2 kali, gitu ya. Benar-benar ditempa, benar-benar capek rasanya. Tapi saya diingatkan lagi, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian. Dan saya percaya bahwa Yesus yang saya sembah bukan Allah yang diam di surga lele-lele, ngapain? Oh ya nak, oke, selesai, oke. Dilihat oh ya. Tapi Dia Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu bukan cuma untuk saya, tapi untuk setiap kita hari ini. Saya nggak tahu setiap kita diproses apa sama Tuhan, ditambah apa sama Tuhan. Tapi percaya bersama Tuhan di dalam Kristus kita menemukan akhir yang bahagia. Kita menemukan akhir perjalanan yang bahagia. Percayalah akan hal itu. Dan inilah Injil pengharapan, pesan pengharapan buat setiap kita hari ini. Dan di slide terakhir saya katakan, kalau mungkin hari ini kita merasa telah jauh atau sadar jika kita sedang jauh dari Tuhan dan kasih karunia-Nya, ingatlah satu hal ini. Padahal sebenarnya ini hari ini kasih karunia Tuhan dan Tuhan sendiri itu sangat dekat dalam hidup kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Kita yang seringkali merem tak lihat Tuhan, padahal Tuhan lihat kita terus, memperhatikan kita terus. Tuhan jaga kita terus. Tuhan memelihara kita terus. Kita seringkali itu merem gitu, kelihatan merem gitu ya. Oh, Tuhan mana ya Tuhan ya? Ya Tuhan di sini, nggak di mana-mana.
Kita jangan seringkali merem terus nyeleweng kemana, hilang gitu ya. Senang jalan-jalan sendiri terus moro-moro hilang gitu ya. Tiba-tiba hilang atau kemana gitu. Tapi Tuhan selalu menanti kita, Tuhan selalu menunggu kita. Saya ulang momen musik untuk maju ke depan, Pastor Wendel dan Singer. Dan ini firman Tuhan, Tuhan berkata kepada kita, ayo mendekat kembali. Dan ini yang Yesus katakan, aku pun tidak menghukum kau bergila dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Saya nggak tahu kenapa kok ayat ini